كلام النبي صلى الله عليه وسلم على رسوله وجهاده وجميع إخوان الله وشقنا التابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا حضرة الشيخ سلطان الأولياء طرقة الجلال رضي الله عنه ثم إلى حضرة شيخنا العامل القمر البحرية بخل الفهامة وفيد الداخلية وفرده العشرية محمد بن عبد الله المعروف في بني عباد المفاسير الدين شمل خضر سيمان وخاقي أمير الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء شقندر الخطاب بلغهم الله بالرحمة والرضوان وأسكنهم على الجنان ونفعنا وتعالى بهم أمين شمل جميع مشايخنا شيخنا شيخ خضر شيخنا متوشفى عبد الغفور شيخنا وجميع مشايخنا من قلب رحمه الله ونفعنا الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمتنا بأسراره الحزن على فقد أن الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. بسم الله الرحمن الرحيم على فقد أن الطاعة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-huzn utawi susah ala fuqdani ta'ati ngatasi kesepene ta'at. Lafaz fuqdani bidhamil fa'i kelawan diwaca fa'i dhammah fa'i wa kasriha lan diwaca kasrah fa'i. Jadi diwaca fiqdani kena, diwaca fuqdani kena. Tegese adame wujudiha, tegese ora anane wujude ta'at bil hali ing dalam tikah ma'a adamin nuhudi sertane ora anane gumrigah atau bangkit ilaiha maring ta'at fil mustaqbali ing dalam zaman kang arep teko, zaman ngarep iku min alamatil idtirari setengah saking tondo-tondone ketujuh ayat takbir tegese takenan alama ing barang ing atase barang la haqiqatan ora ana hakikate kewujud lahu keduli wa hadza utawi ikilah hazan atau husni hazan huwa hadza iku al-husnil katibi susah atau prihatin susah kang bohong al-katibi itu kang koroh alladhi husnil kadhib yakunu kang ono iku ma'hu sertane husnil kadhib opo al-buka'u nangis al-kadhibi kang koroh kama kila kaya oleh den ucapake opo kam min ainin jariyatin ila akhirih dawuh kam min ainin jariyatin maknane kam pirang-pirang apane min ainin
mripat, jariyatin kang mili androtes, wa qalbin lan pirang-pirang ngapane ati kosin kang atos, wa utawi ya wong atau jamin apa ainin atau qalbin iku aminun ngrasa aman makrallahi ing sandupayane Allah. Makrallah iki ing makare Allah, ancame Allah. Al khafi kan samar khaisu manahu ing dalam sekiranya nyegah sapa Allah ing wong ma ing barang yang fa'uhu kan manfaati apa ma ing wong wa aqtahu lan paring sapa Allah ing wong ma ing barang yang perlu kan kebujuk sapa wong bihi tetemu iman iku minal husni nyatane saking susah wal buka ilan manis fa innahu maka setune kelakuan iku kot setune man iku kot yastahsinu terkadang milang-milang bagus sapa man bidalika kelawan mengkono kelakuan bidalika kelawan mengkono buka nangis utawa prihatin milang-milang halahu ing tingkaiman pada nafsi sakwise awak dhewe liman sayan ing suci-suci diartikan dulu ini hikmah insyaallah yang ke-74 al-husnu ala fuqdani ta'at ma'adda min nuhudi ilaiha min alamatil iqtirar. Ini sih yang artinya begini, merasa susah, merasa sedih terhadap kehilangan taat, sebuah ketaatan jenis ibadah. Jadi umpamanya biasanya malam itu bertahajud, tapi kok tidak malam itu kenapa bertahajud? Mungkin karena tiduran atau kecapean atau karena malas atau bentuk lain ya, mungkin baca Qur'annya hari itu tidak terpenuhi targetnya, zikirnya juga telat nggak terpenuhi targetnya. Ini membuat hati merasa sedih, prihatin, semacam itu. Tapi di balik keprihatinannya itu ma'adda min nuhudi ilaiha, tidak disertai dengan segera bangkit untuk melaksanakan ibadah. Jadi mung sing dirasakne mung rasa sedih tok. Besoknya juga begitu, kehilangan jamaah biasa saja, sedih tok. Besok lagi kehilangan sholat jamaah, rasanya mau sedih tok. Tidak dibarengi dengan apa itu sikap bangkit untuk segera melangkah. Kalau yang membuat sedih itu sebuah kehilangan sholat jamaah, ya mestinya segera berjamaah. Kalau yang membuat hatinya itu sedih karena kehilangan tahajud, mestinya kan segera tahajud. Tapi ini enggak, setiap hari dirasakan sedih udah. Nah, sedih yang semacam itu bertanda orang sedang tertipu. Sedang tertipu.
dia seakan-akan mengandalkan atau memposisikan dirinya sebagai orang yang penting kan. Tadi niat, habis sebelum tidur aku penting niat, sepenting setiap hari aku kan tetap niat mempertahankan sholatku, jamaahku, wiridku. Tapi kok bilalah kok ya ada yang pulang-pulang, yang terserah merah. Nah, yang begitu tanpa dibarengi dengan tindakan nyata segera bangkit. Ingat, itu sama dengan ikhtirar, tertipu. Hati-hati. Bahkan kadang-kadang kesedihan, rasa itu dibarengi dengan tangisan. Yo kadang dia berpikir yo aman-aman yo nangis bareng. Nangis, merasa menyesal, tapi di sisi lain nggak bergerak, mau merasa menyesal. Dia memposisikan seakan-akan dengan penyesalan itu Allah akan membeli kerugiannya. Hanya dengan modal menyesal dan sedih lalu menangis tanpa dibarengi tindakan nyata, yaitu bangkit untuk segera melaksanakan sholat yang tertinggal, maka sama saja dengan itu tangisan yang menipu, kebohongan belaka. Banyak sekali sekarang ada ungkapan kamil ainin jariyah wa qalbin qasid wa aminun maqradhil khafi. Banyak sekali orang-orang yang mungkin pada saat zikir atau pada saat bertafakur, pada saat menyesal sedih itu menangis, lungo nangis, wiridan sampai nangis. Tapi tangisannya itu tangisan tipuan. Termasuk berapa banyak hati yang keras, padahal di sisi lain ibadahnya juga berjalan meskipun banyak yang tertinggal, telat. Karena apa? Di sisi lain ia merasa aman dari ancaman dan siksaan Allah yang samar. Itu tadi, dia merasa memposisikan diri di tingkatan itu, di mana hanya dengan disesali saja seakan-akan Allah telah menambeli, mengganti kerugiannya. Karena di sisi lain dia tidak bergerak, menyesal modal, hanya cukup dengan sedih kalau sesal tanpa ada rasa untuk meningkatkan ibadah itu. Nah, kehilangan itu proses kehilangan memang. Sedih ya sedih memang. Tapi karena tidak dibarengi dengan semangat lagi untuk meningkatkan ibadah, maka itu termasuk ikhtiar. Bahkan dia merasa aman dari ancaman dan kemurkaan Allah. Nah, pokoknya miliklah manusia, jadi ya salah barang, kekurangan barang, tapi karena dia menyesal. Dengan penyesalan ini mungkin dan Allah akan memaklumi. Dan ini tipuan. Jadi bisikan-bisikan semacam ini tipuan. Di saat engkau tidak ada gerak sama sekali di posisi itu, berarti itu tipuan. Merasa sedih, merasa kehilangan, lupa. Masya Allah, begitu nangis. Soalnya belum mau bos, soal nangis berapa mata yang telah menangis setiap malam, berapa hati yang justru keras dengan zikirnya itu. Karena di sisi lain dia merasa aman dari kemurkaan Allah di balik kekurangan dan kesalahannya dia. Dan di situ perlunya kita hati-hati. Ya.
kalau soal merasa sedih itu memang perlu dan memang sangat diperintah. Bahkan kalau orang kehilangan ibadah, kemunduran ketaatan, kok gak sedih babar pisan, malah tambah nemen, Tapi nek merasa sedih hanya di posisi sedih tak berhenti di situ, itu tertipu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sedang tertipu di makom ini, merasa nyaman dengan pokoknya ibadah itu sak dok wong sampai kono sing ngatur piye. Ya nabi. Soal ini kan mendasari keterangan sebelumnya kan. Ya, keterangan dulu kan begini. Ketika Allah memberi rezeki berupa ketaatan, ya, baik secara zahir maupun batin, maka ketahuilah bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada. Nah, jadi nikmat Allah sing zahirnya kita bisa diberi kemampuan melaksanakan ibadah, mempertahankan sholat jamaah, mempertahankan sholat tahajud setiap malam, zikir-zikir harian tetap, atau mempertahankan posisinya di situ, seperti kalau makamnya orang mukasabah ya kesabarannya ketika ketekunannya, keistiqomahannya itu secara zahir. Nah, secara batin dia merasa nyaman, dimana di saat dia ditakdir untuk bisa melakukan sholat, mempertahankan ibadah itu, dia merasa bersama Allah. Ya, dia tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan ibadahnya, tapi memandang di saat itu berarti Allah lagi menyapanya dengan bentuk dikongkon ibadah. Dengan kata lain, wong nek ora disapa pengiran, ya kan? Berarti ora ditakdir kok ibadah. Ora ditakdir. Termasuk ini kesempatan itu. Ya kan? Termasuk juni keterangan berikutnya. Datangnya ke rasa sedih itu pertanda Allah lagi merendah. Benar. Wong nikmat batin itu kan nikmat yang dirasakan dengan hati, damai, berkot bersama Allah. Lagi kok sedih. Tapi sedih itu enggak membangkitkan dia untuk beribadah. Ini yang tertipu di situ nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amal husnu sadiku anapun utawi sedih kan bener, sedih sing serius. Wa utawi husnu sadik iku alladzi sedih yub'as isu kang bangkitake, kang mampu membangkitkan alat ta'ati ing atase ta'at. Wa yakunu lan ana ma'ahu sertane sedih yang sotikno sing bener, apa al-buka usrotik tangisan yang bener juga. Mana? Jadi yang disertai tangisan, tapi tangisan yang serius, tidak dibikin-bikin. Bahwa moko utawi husni sotik iku min maqamatis salikin, setengah saking pira-pira makome wong sedang salik, wong sing lagi suluk salik. Kita di situ dulu. Jadi disitulah makome wong lagi salik, bener-bener wong sing lagi mengikuti rombongan menuju ke Allah. Wong nek sedih bisa membangkitkan ia menuju tahapan-tahapan taat. Dari biasanya kok rondo males jadi semangat. Semangat ini kalau bukan kok sesuatu.
Kemudian sing biasanya enggak khusyuk dipertahankan untuk jadi khusyuk. Sing biasanya enggak ikhlas berkembang menjadi ikhlas. Sing biasanya enggak sabar menjadi sabar. Dan terus dipertahankan, terus ditinggalkan. No. Kadang kalau mau bareng kita nangis. Tapi nangis memang merasa sedih kehilangan ibadah, dia semangat untuk mengambil. Kenapa? Beda mana yang baik? Ini versi saya di sini nggak ada. Meskipun tidak ada contohnya. Andaikan kita jenenge pendekatan diri itu tidak harus dengan bentuk sholat tahajud atau pokoknya segala macam bentuk ketaatan. Pokoknya taat lah. Sebenarnya nggak maksiat guys, melampaui itu semua. Sebenarnya itu termasuk taat. Termasuk orang jamaah, orang sholat mana, orang malam itu ada tahajud. Tapi di sisi lain dia bermutolak kita, membaca Al-Quran, zikir. Ada nilai lagi yang didapat. Nah, mungkin berapa? Yang penting ujung lakonin maksiat itu. Taatnya itu meskipun sedikit betul, enggak masalah. Nah, ini tentu bagi yang makom-makom sudah makomnya orang khusus ya, dalam arti sing waktunya longgar, sing ya kerjaannya ya berat. Bagi yang saudara-saudara kita di makom kasabah, di mana siang hari harus kerja keras dan sebagainya, ya silakan. Pokok itu lapangan sendiri, itu medan untuk beribadah dengan bentuk-bentuk itu. Karena di situ banyak nilai yang dapat. Bisa dengan kesabaran, dengan ketekunan, niat ikhlasnya karena mencari nafkah, akan lebih banyak itu didapat. Jadi orang yang di posisi seperti ini, ya nggak usah lirik bagi orang yang mungkin makomin para kiai segitu jari mengucapkan tasbih, gitu. Ya, karena ada porsinya masing-masing. Ya, seperti itu. Sebagaimana keterangan yang di awal-awal dulu. Ya. Jadi keinginan untuk bisa meningkat kepada makom berikutnya. Sementara Allah telah memposisikanmu di posisi itu, maka keinginan itu lebih banyak didominasi oleh nafsu. Mandang, wah enak ya tuh biayain karek nas bertasbih, sholat umum, rezekinya lancar, ujung-ujungnya itu nggak boleh, nggak boleh, karena koyak-koyak gak lego, di mana Allah posisikan di situ, dia memilih posisi orang lain, makom orang lain. Itu rata-rata andaikan dikabulkan pengiran, maka keinginanmu itu lebih banyak didominasi oleh nafsu, berangkat dari nafsu. Makanya kemarin kan disebutkan ada sebelum keterangan ini ada, yaitu sesuatu yang paling baik kamu lakukan, atau sesuatu yang lebih baik kamu mintakan kepada Allah adalah meminta sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk meminta. Karena nah, ternyata di dalam doa saja itu juga ada banyak nilai. Di sisi lain diperintah, di sisi lain kita kadang butuh dungo. Andai kan dungo itu belum juga dikabulkan, setidaknya ketika kita berdoa itu sudah melaksanakan perintah. Karena dalam Al-Quran disebutkan banyak, Allah memerintahkan itu
berdoa meminta kepada. Nah, namun perlu diketahui juga di dalam melaksanakan perintah berupa doa itu ada pula jebakan-jebakan, karena ada doa yang justru dilarang, ada doa yang dibolehkan, diperintahkan, ada pula doa yang makruh diminta. Padahal ini diperintah, tapi ketika memintanya itu sesuatu, maka itu dimakruhkan. Gitu. Contoh doa yang diperintah, yaitu doa di mana Allah telah memerintahkan pula kepada para nabinya, ya. Minimal doa memintakan ampun dosa kita dan salah, itu diperintah. Jadi kalau toh kita minta kepada Allah, paling inti itu justru minta ampunan. Ya, minta ampunan. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, silakan. Tapi minta ampunan, istighfar, itu boleh. Atau minta rahmat, diberi rahmat, beri kasih sayang. Kalau rahmat datang itu kan menyebarkan macam-macam, sampai ya iso rezeki ini lancar, kesehatannya terjaga, ketenangan keluarga terpelihara dan seterusnya. Itu pertanda rahmat. Itu. Jadi minimal minta ampunan. Gak usah berpikir panjang, nyopo ada minta ampunan, mending kita aja minta langsung supaya kita terjaga dari dosa. Ini nggak boleh, supaya kita nggak repot-repot minta ampun, mending langsung aja, ya Allah jagalah aku dari perbuatan dosa. Ini justru nggak boleh, ya, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya para nabi dan rasul yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Makanya disebut maksum. Disebut maksum. Bagi orang selain nabi, orang awam seperti kita tidak boleh meminta kepada Allah, pelihara dan hindarkanlah diri kami ya Allah dari perbuatan dosa. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu dalam belacan, ya. Kadang-kadang kita berpikir, ya Allah, kenapa harus suruh minta ampun segala? Mending aja aku dijaga dari dosa supaya aku tidak perlu minta ampunan. Kan gitu kan? Logikanya kan begitu. Tapi itu nggak boleh. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Hanya para nabi dan utusan yang terpelihara dari dosa. Kita mungkin nggak tahu jadi hakikat perintah melakukan dosa, melakukan istighfar. Itu justru Allah memberi kesempatan kita untuk bisa mendapatkan banyak nilai. Satu sisi istighfar kita sudah dihitung sendiri loh. Terus kamu melaksanakan perintah berupa doa itu dihitung lagi loh. Terus dosa-dosa yang kita mintakan ampun itu diganti dengan kebaikan. Juga kurang baiknya aku ya. Dosa itu 10, dosa itu dibuang, tapi diganti kebaikan. Ya. Supaya kondisi jiwa hamba ini tetap bersih, stabil. Di hadapan Allah ini juga begitu. Hatinya tetap stabil, tetap bersih seperti semula. Dari pergi dalam kondisi bersih, nanti kembali juga dalam kondisi bersih kembali. Begitu. Itu tujuannya istighfar dan minta ampun. Mbak Nomo, meskipun demikian, banyak orang yang enggan melakukan. Jadi sekali lagi, di saat kita ditakdir untuk mampu melakukan sholat, zikir, itu pada hakikatnya Allah sedang menyapa kita. Aku kok pernah sih?
tapi hari itu ditangani. Ya kan? Aku kok kangen kayak gemes aku. Biasanya kok gak tau nangis dijibit kan Gusti Allah supaya nangis. Jibitnya yang ujian. Bisa jadi dihadapkan masalah. Itu tidak kesulitan. Bocah kok gak tau nangis 11 pingin tuh aku rasa nangis. Dan ibaratnya manusia dijibit, saking gemesnya dijibit supaya nangis. Tapi tangisnya tangis gemes. Ya, gitu. Dengan cara apa? Ya mungkin dihadapkan dengan sebuah masalah, kesulitan, kekurangan rezeki. Dari situ dia bangkit, malah minta kepada Allah, DP bersimpuh, menangis. Itu hakikatnya Allah sedang menyapa. Tapi nek wong gak dipedulikan Allah, ya wis terserah kamu. Turu ya datangnya, woro ya nanti, respect. Kan gitu. Yes. Sehat karepmu, sakit karepmu, tapi jatah sebagai hamba tetap diberi oleh Allah. Tapi di sisi lain tidak dipedulikan. Itu pada hakikat begitu. Makanya di saat kita kehilangan taat itu timbul rasa sedih. Ya Allah, kok koyo ada gak beres, gak enak dalam hati suasana. Nah, itu wis pas, rasa itu wis pas. Tapi akan jadi salah jika tidak segera diikuti dengan gerakan, tindakan. Tindakannya kayak yo, jenenge wong sedih sing dudu ya apa? Ya iku lakonan merasa kehilangan suasana ya lakonan jamaah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Ali At-Taqa syafidul husni yaqta'u min tariqillah bi syahrin ma yaqta'uhu man faqidta husnahu fi sidina. Syafidul husni utawi wong kang duweni prihatin kesusahan iku yaqta'u itu jungkung dalam biar ini jungkung melalu menipis. Ya tau ini akhirnya pedot maknanya memedot, memutus. Tapi nek menurut pahamnya kan maksud memutus jalannya. Jadi menjungkung rinowangi min tariqillahi sakit dalam Allah. Fi syahrin ing dalam syaharin dalam bentuk melek berjaga diri malaya rupane barang layak ta'uhu kang ora bisa nekut iman sapa man pakita kang kesepen sapa man kusnau ing kesusahan iman di sini ing dalam mangsa pirang-pirang tahun. Pada situ. Wal arifu man idza asya ila Allah wajada al-haqqa aqraba ilaihi bil isyaratihi. Ini sudah di fikih yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa manifaka syaitan bilana mampu wasi'an kamu ya Rabbi bil Wabalina qasidana Rabbina mampu wasi'an kamu ya Rabbi bil Mustafa manifaka qasidana Rabbina mampu Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.